sore. Soal Taliban Kang Sejo, tapi dalam perspektif yang lain. Nah, ini rekannya juga sejawatnya Kang Sejo mungkin sebagai tokoh intelektual publik. Pak JK mengatakan bahwa Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban akan berubah, tidak seperti dua dasawarsa lalu. Jadi artinya nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu fobia. Taliban yang sekarang adalah Taliban wajah baru, kalau kata Pak JK. Kang Sejo gimana, Kang Sejo? Yang dikatakan Pak JK itu harapan keamanan atau political statement. Kalau harapan terbentuknya suatu keamanan tingkat dunia dan dia punya data menganalisis persoalan itu dengan akurat, maka dia berada di hati barangkali sebutannya mayoritas masyarakat dunia. Tapi kalau itu political statement, dia ingin menidurkan musuh-musuhnya Taliban, ingin menidurkan semua potensi di dunia yang menjadi atau boleh dibilang kawan-kawannya Taliban, kepanjangan tangan Taliban, supaya masyarakat dunia tertidur dan Taliban sendiri yang akan gerayahan ke sana kemari. Pak JK bisa punya kecanggihan seperti itu, meskipun dia sering salah kalau ngomong, tapi ini perlu diwaspadai. Artinya kalau jika yang ngomong saya cenderung tidak percaya. Begitu aja. itu komentar kebudayaan tuh ya. Sekarang kita dari sisi nanti BHM terakhir, tapi political scientist ngeliatnya gimana, Prof? Bahwa ini new face of Taliban, jadi you don't have to worry. Mungkin benar kata Prof Ikam tadi, ya kita harus mengafirmasi nih barang ini, gitu Prof, secara politik dan secara diplomatik. Gimana Prof Ikam? Oh, saya toh? Iya Prof. Kalau menurut saya ya sebagai seorang pengamat politik, saya itu tidak bisa melepaskan diri dari apa yang menjadi kenyataan politik saat ini, yakni bahwa fakta Taliban memenangkan peperangan bukan hanya pertempuran itu adalah nyata. Memang agak terlalu pagi kalau kita berharap A dan B yang ada makna finalize itu atau yang mutlak, karena semua itu masih bisa terjadi. Contohnya, Joe Biden kan mengatakan akan menarik semua pasukan. Dan terakhir memang terjadi penarikan pasukan, tapi kemudian setelah terjadi kekacauan di airport itu dan desakan-desakan dari dalam, ternyata beliau juga mengembalikan lagi sebagian dari pasukannya dan bahkan lebih banyak kalau dihitung yang dikirim ke Kuwait dan ke ke Qatar, ya, dan yang kemudian membackup evakuasi itu. Nah, kalau kita lihat dari sini saja bahwa masalah ini masih cukup cair, tetapi yang jelas kemenangan Taliban itu sudah dikapitalisasi juga oleh beberapa negara besar, misalnya saja oleh Cina yang bahkan sebelum jatuhnya Kabul sudah berbicara dengan wakil-wakil Taliban di Doha. Kemudian Iran juga mengundang beberapa perwakilan Taliban ke Teheran, kan. Nah sekarang Rusia saya kira juga mempunyai kepentingan di sana, dan mereka walaupun tidak kelihatan sekarang itu ya sudah berbicara dengan mereka. Artinya mereka mempunyai harapan-harapan tertentu untuk melakukan perubahan geopolitik di sana. Nah, kita belum menghitung apalagi Pakistan yang selama ini menjadi sponsor utama dari munculnya Taliban, dan India yang walaupun juga mempunyai animosity atau permusuhan terhadap Pakistan, tapi jelas mereka juga berhubungan baik dengan pemerintah Taliban ketika belum jatuh ini, dan mesti berharap bahwa pemerintah baru kalau nanti terjadi akan ke sana. Nah, sekarang saja orang masih berspekulasi ya. Banyak yang mengatakan bahwa
kemunduran Amerika ini atau pemunduran Amerika itu sudah final, tapi saya membaca atau mendengar dari satu analisis dari Pakistan misalnya yang mengatakan bahwa jangan terlalu terburu-buru karena bisa saja jatuhnya Kabul yang more or less damai itu sudah merupakan rancangan antara Amerika Serikat dengan Taliban sendiri, karena nanti akan ada semacam negosiasi dan ada prasyarat-prasyarat yang harus diikuti oleh Taliban ketika mereka berkuasa. Nah, sehingga kemudian muncul statement dari juru bicara Taliban itu yang mengatakan bahwa misalnya nanti pemerintah Taliban, yaitu Imarat Taliban Islam Afghanistan itu akan menciptakan, akan membentuk satu pemerintahan yang inklusif. Nah, kata-kata inklusif itu tidak pernah ada saya kira di dalam vocabulary atau kamus politik dari perjuangan Taliban yang lama. Nah, itulah barangkali yang oleh seorang pemimpin dan tokoh politik kaliber Pak JK ini dianggap juga sebagai sesuatu yang sangat serius, bahwa ada perubahan cukup fundamental, karena faktanya begitu, walaupun kemudian juga dinyatakan bahwa Imarat itu atau Emirat Afghanistan itu tidak akan serta-merta kemudian mengadopsi demokrasi ala Barat. Bahkan demokrasi campuran teokrasi dan demokrasi aja kayak Iran aja tidak sampai ke sana. Tapi paling tidak ada semacam statement publik yang bisa dipakai pegangan bahwa memang akan ada perubahan-perubahan itu. Nah, lagi pula kita harus ingat bagaimanapun generasi yang sekarang mengalahkan Amerika ini adalah bukan generasi lama. Bahkan saya kira banyak orang Taliban maupun orang-orang yang bertempur ini sekarang yang lahirnya itu setelah setelah pendudukan Afghanistan oleh Amerika 2001. Jadi bisa jadi akan terjadi perubahan-perubahan yang pragmatis, mungkin bukan perubahan yang ideologis. Tetapi kalau Taliban secara pragmatis ingin bergaul dengan masyarakat internasional, bagaimanapun dia harus melakukan adjustment. Nah, oleh karenanya saya setuju dengan Kang Sobari tadi bahwa kita mesti hati-hati juga, jangan terlalu euforia juga. Ya, apakah ini karena perubahan geopolitik dan perilaku politik di sana, apakah ini ada semacam interest atau kepentingan pribadi dan kemudian kepentingan politik bisnis dan lain sebagainya, sehingga kemudian kasus Taliban yang sebetulnya lebih terkonsentrasi di wilayah sana itu kemudian dicoba-coba ditarik-tarik ke masalah nasional, apalagi di negara kita sedang mengalami berbagai macam krisis, ini juga bisa dipakai untuk yang begitu-begitu itu. Bahkan saya kadang-kadang agak sinikal melihat ada kekeliruan paham seolah Taliban yang ada di Afghanistan itu disamakan dengan Taliban yang ada di isu TWK KPK ini. Yang di sini ini Talibannya talinya ban itu. Tali Yaban. BHM gimana? Ini kalau kita lihat Pak JK memang salah satu tokoh Indonesia yang cukup rajin dan cukup sering berkomunikasi dengan teman-teman di Afghanistan yang mungkin kelompok Taliban kalau kita mau secara spesifik bilang ini gitu. BHM ada melihat nggak? Melihat sosok Pak JK dalam poros dan juga perkembangan terkini ini gimana BHM? Di Afghanistan. Ya, kita mesti lihat sejarahnya juga sih. Saya kira Pak JK itu kan tidak hanya sempat berbicara dengan Taliban, tapi dengan Afgan semua ya. Bahkan kita tahu NU itu cukup aktif di menggarap Afghanistan. Kalau nggak salah di 20 provinsi itu ada kantor Nahdlatul Ulama. Ya, bagian dari kerjasama pemerintah Afgan dengan pemerintah Indonesia. Benar. Jadi saya kira yang orang Indonesia orang awam itu sering salah melihat tuh seolah-olah Afgan itu satu entitas homogen. Padahal Afghanistan itu tidak pernah di zaman kapanpun tuh entitas homogen, itu adalah satu wilayah yang banyak suku dan
bahkan satu etnis pun seperti misalnya Pashtun itu terbagi-bagi lagi ya, tergantung daerahnya juga sangat sulit. Sehingga dari dulu tuh yang namanya pemerintahan tuh sebetulnya ya di Kabul aja, di luar Kabul tuh praktis tidak terlalu efektif. Dan sekarang pun yang disorotkan Kabul jatuh ke Taliban, tapi kita tahu bahwa 7 provinsi masih dikuasai musuh-musuhnya ya, dalam tanda kutip Taliban lah ya. Misalnya Aliansi Utara dan sebagainya. Dan memang sialnya Afghanistan itu dia mirip dengan Libanon ya di Timur Tengah. Dia itu menjadi semacam wilayah buffer negara-negara yang berkonflik. Kita tahu sampai sekarang India dan Pakistan masih berkonflik ya, dan persaingan mereka itu dari dulu, itu dari sejak lahirnya India dan Pakistan itu terasa sekali terjadi di Afghanistan, terutama di Kabul. Dan juga belakangan juga setelah ada konflik invasi Cina ke India, maka Cina yang punya perbatasan dengan Afgan, dan dalam ini karena konflik dengan India, Cina cenderung membela Pakistan ya. Dan itu juga maka mereka kalau ada perselisihan Pakistan dan Amerika, Cina cenderung ikut mendukung Pakistan. Nah, jadi saya lihat kalau kita bilang, jangankan bilang Afghanistan, bilang Taliban faksi yang mana? Karena saya kira ini nih yang berikut ini yang fokusnya Taliban adalah menyusun konsolidasi di antara Taliban sendiri. Karena kita bisa bayangkan lah, ini mungkin mirip lah dulu kita mungkin kalau yang suka sejarah Indonesia tahun akhir 40-an sampai 50-an ya, ketika di antara pihak Republikan sendiri kan ada perpecahan kalangan terpelajar yang ingin menyelesaikan secara diplomatik melalui perundingan, dan karena itu perlu wajah yang perlu dukungan internasional dengan katakanlah faksi-faksi seperti kalau di film itu disebut Jenderal Nagabonar ya. Mana peduli soal faksi-faksi Jenderal Nagabonar ini kan nggak peduli dukungan internasional, tahunya wilayahnya aja, wilayah yang dia kuasai, hanya concern situ. Nah, itu kepentingan mereka sering tabrakannya. Jadi saya kira setelah katakanlah Bandara Kabul ini evakuasi sudah nggak ada, kita akan mulai melihat pertikaian di antara Taliban itu sendiri. Ya, jadi masalahnya Mas BHM, kalau kita lihat kan evakuasi atau warga yang berbondong-bondong mau keluar itu kan juga tidak semakin berkurang, justru makin semakin banyak. Bahkan ada yang viral beberapa waktu lalu di Twitter, bisa ditunjukkan nggak, Ri? Nah, mungkin ini relevan apa enggak nih dengan pernyataan Pak JK yang bahwa Taliban sekarang Taliban yang berbeda gitu, Taliban yang lebih civilized gitu. Jadi ini mirip di Somalia nih BHM. Orang tuh sampai merelakan anaknya yang keluar dulu dari Somalia gitu kan. Seperti itu kan. Jadi ini orang bagaimana di border Afghanistan orang seperti ini. Nah, saya pengen nanya ke Kang Sejo nih, secara kebudayaan melihatnya gimana nih? Pernyataan Pak JK jadi relevan nggak nih Kang Sejo kalau melihat fakta dan wajah seperti ini? Sangat relevan dilihat dari kepentingan Pak JK sendiri. Jelas sangat relevan. Pak JK ini kan juga orang yang sedang konflik loh di dalam negeri ini. Sedang memerangi pemerintah karena kepentingan bisnisnya tidak bisa diakomodir. Pada satu sisi, kejengkelan terhadap pemerintah setidaknya 7 tahun yang lalu, atau yang lebih cocok 5 tahun yang lalu, ditambah beberapa
masa sekarang ini. Dia jengkel sekali dengan itu, nomor satu. Nomor dua, karena itu dia tidak punya cara lain kecuali membackup calon-calon orang-orang yang memiliki mentalitas Taliban di Indonesia. Itu kawan-kawannya dia terhadap lembutnya orang Muhammadiyah, terhadap highly civilized orang-orang NU, nggak ada gunanya bagi Pak JK. Apa urusannya lembut dan civilization dalam kehidupan politik Indonesia kalau itu tidak memenuhi kebutuhan politik dia? Dia sudah rugi sangat banyak selama ini dan dia akan merebut dengan cara menempatkan pion. Pion yang betul-betul hanya pion, bukan orang. Yang betul-betul hanya pion yang bisa disetir ke sana kemari, bisa didorong sana kemari sesuai kepentingan dia. Dan pion itu memenuhi syarat. Lahirnya di Jogja, besar di Jogja, sekolah di Amerika dengan bangga, darah Arab. Tapi ya kira-kira Taliban lah. Gambaran Taliban di KPK kira-kira memang bukan Taliban lah itu. Bukan Taliban. Namun kalau mau ditarik-tarik secara ideologis, dan kata ideologis ini harus dibatasi secara ideologis dalam kepentingan politik yang praktis. Nah, bagaimana itu ideologis tapi praktis? Nah, dan waktu yang pendek, bisa mereka memainkan ideologi untuk kepentingan praktis dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu artinya kalau mereka kelihatannya di atas angin, mereka masih mikir apakah kita mencengkeram kuat di bumi apa tidak. Kalau tidak, mereka lari saja. Ya, yang kita perhatikan sekarang ini, kalau polisi diam-diam sudah bertindak sangat cekatan seperti itu, polisi bertentangan dengan Pak JK yang menina bubukkan bangsa Indonesia. Tidurlah Taliban ini generasi baru yang is more civilized. Nanti so civilized-nya pemberontak, bahkan pemberontakan di Indonesia itu mereka pakai bedil. Pemberontakan begitu banyak tempo hari. Mulai dari Jawa Barat menjadi Sumatera Barat dan Sulawesinya tidak barat tapi selatan. Itu ada alasan bagi kita untuk membuat orang tidurlah. Yang berontak itu orang-orang Islam yang civilized. Yang berontak ini orang-orang Islam yang berteriak tentang the word adil. Adil apa? Adil itu teriakannya, tapi tindakan-tindakannya bisa bertentangan dengan kata adil itu sendiri. Adil itu nanti itu dibutuhkan suatu historical transitional period yang tidak dibatasi. Berapa lama? Nggak ada batasnya. Kata adil itu perjuangan kita, iya. Tapi kapan adilnya? Kok ini semua orang dibunuhi? Iya, kita itu mau menuju adil. Apa Anda bisa tidur? Apa Anda bisa tidur mendengar kata-kata JK? JK itu sosoknya aja udah sangat bertentangan dengan dengan apa yang dikatakan. Keras itu orang itu, wah itu mentalitas Taliban banget itu. Taliban sebelum ada Taliban. JK itu mentalitas Talibannya itu lebih dulu lahir sebelum Taliban itu sendiri lahir. Gitu aja lah, ringkes lah. Iya. Oke. Kalau yang ini mentalitas Taliban juga bukan ya? Ari, coba dimunculkan, Ri. Yang mana? Ya, ini. Yang itu, mural-mural. Oke. Ini dia deh. Nah, ini juga viral mural. Jadi, ini soal mural tadi nih. Ngabalin 504 error, ngabalin bergeming. Nah, ini ada juga nih. Jadi mural ini belum selesai, Bapak-bapak. Jadi ini bicara juga mengenai ya demokratisasi, bicara juga mengenai ekspresi kebebasan. Sebenarnya ini
ya kalau kita lihat memang istana ya tidak merespon cukup tegas dan cukup keras terhadap muralisasi tembok gitu ya, ekspresi mural ini. Tapi mungkin ini kita tahu ekspresi-ekspresi dan tindakan-tindakan polisi yang memang sudah ini ya, interpretasi dia terhadap situasi dan interpretasi dia terhadap hukum. Nah ini menarik nih, mural ini belum selesai nih. BHM gimana melihat ini BHM nih? Ya kalau saya lu pendukung kemerdekaan berekspresi itu, kalau minjem istilah Gus Dur gitu aja kok repot gitu loh. Jadi, apalagi pakai polisi lah, biar aja lah kalau mural mah masalah kebersihan dan ketertiban kota aja. Itu mestinya diperdebatkan di kalangan budayawan aja lah. Iya, nah itu dia. Jadi kalau memakai tools atau peranti hukum agak kurang pas gitu ya BHM ya dalam konteks. Enggak, karena jangan lupa polisi itu kan alat negara bukan alat penguasa, dia harus diingatkan gitu. Dan jangan salah, itu kan juga misalnya pasal-pasal penghinaan presiden bahkan sudah dibatalkan oleh MK karena MK menganggap itu tidak sesuai dengan demokrasi ya. Dan itu juga kan mengingatkan kita pada peristiwa ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap. Sialnya Bung Karno ditangkap di Hindia Belanda. Bung Hatta ditangkap di Belanda. Pasalnya sama, penghinaan pada pemerintah. Di Indonesia Bung Karno dihukum 4 tahun. Di Belanda hakimnya buang itu berkas, dia bilang pasal ini hanya berlaku di negara jajahan, tidak berlaku di negara merdeka. Nah pertanyaannya kan Indonesia ini udah merdeka atau belum, kan masih urusan yang begini-begini gitu. Prof Ikam gimana Prof Ikam melihat ini? Yang mana? Yang belum beres, jadi masih terus. Dan kalau kita lihat istana, kemudian polisi sendiri, kabar eskrim sendiri udah menekankan bahwa memberikan statement bahwa ini jangan dikerasin, dibiarkan saja, jangan sampai ada tindakan hukum bagi mereka yang berekspresi. Jadi artinya ini juga polisi jangan terlalu reaktif kata kabar eskrim kemarin kan. Nah, tapi soal moral ini kan sebagai kalau agak teori Marxian sedikit ya, kalau boleh oleh Mas Ari ya. Seru. Itu kan hanya penampilan luar dari kondisi yang ada di baliknya, yang secara material lebih konkret, yaitu politik ekonomi kan. Nah, kalau politik ekonomi kita saat-saat ini itu kan memang kita sedang mengalami berbagai macam krisis. Ya, ekonomi yang masih mundur walaupun katanya bertumbuh 7%, tapi kan oleh ekonom sendiri sudah dibantah, itu kan masih kalau aja itu hitungannya, kan masih belum final. Kemudian secara legalistik juga tadi sudah diomongkan oleh Mas Bambang bahwa ada problematika di dalam persoalan HAM. Dan kalau menggunakan cara-cara yang kemudian makin dilihat sebagai pelanggaran HAM, maka kita juga akan dilihat sebagai negara yang semakin mundur dalam HAM. Jadi artinya legitimasi kita dalam soal legal juga akan jatuh, juga akan melorot. Nah, kalau kemudian secara politik, nah kita lihat sekarang nih, karena mendekati 2024, perebutan politik para aktor, para kelompok ini juga sedang terjadi. Nah, soal moral ini kemudian juga bisa menjadi wahana bagi pertarungan itu sendiri. Dan ini agak sedikit postmodernis nih. Jadi ekspresi seni itu bukan cuma ekspresi seni, tapi juga semacam wahana perebutan power juga, kekuasaan. Ini tanya Kang Sobari jauh lebih tahu dari soal ini. Tapi memang pada akhirnya orang bisa menyimpulkan what's wrong in Denmark ini. Apakah terjadi apa yang terjadi di Denmark yang namanya Indonesia? Jangan-jangan ada something fishy dan semacam ada decay atau pembusukan di Denmark ini. Ini kalau menurut dramanya siapa itu, Shakespeare tentang Hamlet itu kan. Nah, oleh karenanya memang harus sangat hati-hati. Kita tidak bisa juga hanya percaya bahwa karena polisi sudah tidak akan memidanakan,
maka tidak akan ada terus saja. Publik semakin dilarang akan semakin menjadi. Ini kan mengingatkan kita pada ketika Soviet sudah mulai sandiakala ini kan, sehingga muncul cara Gus Dur punya buku mengantar buku cara mati ketawa cara Rusia. Ini lama-lama juga di Indonesia nanti cara mati ketawa cara Ari Putra kan juga ada begitu. Kemudian dikumpulkan lah ini namanya mural-mural yang sebagainya. Mulai dari, dan yang menarik sekarang ini karena represi itu makin dianggap sebagai semakin menggunakan legal formal, sehingga sekarang menggunakan simbol-simbol yang signifikansinya barangkali hanya bisa dimengerti langsung oleh para milenial ini, misalnya 404. Kalau nggak muda seperti Mas Ari mana tahu apa maksudnya 404. Nah, sekarang muncul 504. Padahal itu kan istilah-istilah atau kata-kata kunci yang signifiernya itu adalah dunia medsos. Ini sandi-sandi. Iya, 404 itu artinya kan not found. Nah, sementara 504 itu kan error. Jadi dalam hal ini ada yang menganggap bahwa semua statement dari Pak Ngabalin itu adalah statement error. Ya, tapi untuk membuktikan di pengadilan kan susah. Loh, saya tidak mengatakan error, Pak. Itu saya mengatakan 504. Nah, dalam bukunya Kang Sobari tentang para petani tembakau, itu resistance atau perlawanan orang-orang yang lemah seperti itu, menggunakan ikon-ikon, menggunakan cara-cara, bahkan bahasa sendiri yang seolah-olah hanya dimengerti oleh lingkungannya. Tapi pada akhirnya kita semua tahu bahwa something is fishy, something is decaying in Denmark. Gitu kan? Nah, hati-hati kemudian menyikapi hal yang seperti ini, tidak sekedar bahwa ini guyonan atau ekspresi seni dan lain sebagainya. Barangkali itu apa yang disebut Scott sebagai James Scott sebagai weapons of the week, kan begitu. Nah, kalau saya sebagai pengamat politik menganggap ini adalah bagian dari krisis dalam pengertian legitimasi. Jadi legitimation crisis yang oleh Habermas dianggap sebagai bagian integral dari krisis-krisis sistemik itu, ya barangkali kita ini sedang mengalaminya. Makanya ada notion tentang setback demokrasi dan lain sebagainya, ya bahkan ada yang membuat endgame buat Pak Jokowi, ya tentang masalah Anda suka atau tidak suka itu, tapi itu fakta di dalam perpolitikan kita. Makanya mural dan lain sebagainya itu adalah penanda bahwa sesuatu sedang going on, sedang terjadi, dan sesuatu itu bukan sesuatu yang baik-baik saja. Jadi ya, tidak. Kalau tidak ada yang going on berarti ada yang make it going on dong, Prof. Siapa nih yang make it going on? Gitu? Itu tidak selalu harus ada sponsor besar gitu kan. Ya misalnya si A, si B. Kadang-kadang seperti yang katakan Pak Sobari tadi, seolah-olah tidak ada hubungannya satu sama lain. Mungkin yang membuat mural itu kalau ada tanya, Anda sedang melakukan resisten, ya katakan resisten apa? Wong saya tuh cuma having fun aja kok. Tetapi di dalam bacaan lain ya kita tidak bisa menganggap itu hanya sebagai having fun. Karena kalau yang begitu-begitu ditiru di seluruh Indonesia, dan kemudian orang menganggap bahwa memang yang terjadi adalah not found dan error semuanya ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menjawab? Bagi publik ya yang menjawab dengan gerakan-gerakan. Nah, masalahnya di tingkat elit kita itu seolah-olah nggak ada kesadaran itu, malah pasang baliho. Nah, masang baliho ini kan juga menjadi counterproductive kalau dihadapkan pada realitas ini. Secara legal, nggak ada yang bisa melarang orang pasang baliho. Ya kan? Tetapi secara politik seperti ini yang sedang mengalami krisis legitimasi ini, malah itu dianggap sebagai penanda bahwa the power that be, ya, yang berkuasa ini sedang menantang yang terjadi dalam realitas masyarakat. Masa Anda pasang baliho, tetapi kemudian setelah disurvei di lapangan malah jeblok. Itu apa? Nah, kalau menggunakan teorinya Kang Sobari, kedua-duanya seolah-olah nggak berhubungan, tapi bisa menjadi sesuatu yang memang sebagai realitas yang harus kita hadapi. Ya coba tanyakan Kang Sobari masa saya jadi. Tadi menarik tuh omongannya Prof Hikam tuh, dia
bahwa ini mengutip Hamlet gitu kan. Jadi Pangeran Hamlet itu terus memburu mencari bapaknya gitu, King Claudius ini. Ternyata King Claudius ini nggak ada, cuma perasaan takut dan balas dendam. Nah, jangan-jangan itu juga yang dirasakan oleh istana memburu oleh kepolisian memburu mural ini. Dia jangan-jangan nggak ada itu, seperti yang Prof Ikam bilang. Ini cuma perasaan takut dan perasaan risih kekuasaan aja gitu yang selama ini ada keminderan dalam budaya kekuasaan kita gitu. Nah, kita lempar ke Kang Sobari nih untuk menanggapi nih. Silakan, Kang. Hamlet itu hanya simbol. Jangan dikunyah-kunyah lalu diterjemahkan ke dalam politik praktis. Seolah-olah Hamlet itu buku panduan politik. Hamlet itu hanya memberi kita sesuatu simbol, sesuatu cara memberi makna. Tetapi itu sendiri, simbol itu sendiri, ya tidak bisa langsung ditagih dalam kenyataan realitas. Yang dikatakan oleh Gus Ikam itu, bahwa sesuatu yang kelihatannya seperti Hamlet, sesuatu yang kelihatannya bisa berkilah, aku ini hanya having fun, aku hanya berdrama-drama. Iya, tapi having fun dan berdrama-drama itu bukan perkara bahwa pemerintah itu ketakutan, bahwa pemerintah itu merasa sangat terancam. Bukan itu. Pemaknaan kita itu sebenarnya kaum seperti James Scott, lalu tokoh-tokoh yang ahli dalam apa yang namanya unorganized resistance, itu sebenarnya dia ingin mengatakan what is unorganized is very well organized. Itu dulu dalil itu. Ini dalil akademik, jangan dibawa ke dalil intelijen. Bahwa orang intelijen pun share dengan gagasan seperti itu bukan salahnya kaum akademisi. Orang intelijen yang share dengan ideologi macam itu ialah orang yang melihat lapangan. Tidak ada orang yang mau menari dalam suasana susah kalau dia sendiri tidak memiliki sesuatu dalam jiwanya, dan yang ada dalam jiwanya itu sangat instrumental untuk mendekonstruksi gagasan-gagasan politik ketentraman, gagasan-gagasan politik keamanan, gagasan-gagasan kenyamanan bersama. Ini semuanya pemerintah melakukan itu semuanya tidak bisa langsung dibikin mentah dengan sikap kita, oh saya pendukung kebebasan ekspresi. Iya, kebebasan ekspresi itu baru satu hal. Yang kita pilih, yang kita jadikan sikap kebebasan ekspresi, itu belum bisa menjelaskan persoalan dasar yang ada di lapangan pada satu sisi, dan persoalan dasar yang ada dalam pemikiran kaum penegak hukum kayak polisi. Tadi Bung Bambang itu menceritakan Soekarno diperlakukan keras karena Soekarno berada di daerah jajahan. Sementara Bung Hatta diperlakukan dengan lemah lembut karena Bung Hatta tidak melakukan apa-apa di negeri jajahan. Ya, tidak boleh kita percaya begitu saja kepada cangkem londo. Tidak bisa. Cangkem londo itu ya londo, yang di jajahan itu londo, yang di negeri Holland, di bawah tanah, di bawah air itu ya londo. Mesti dirangkaikan itu statement itu. Meskipun itu keluar dari hakim yang sama, orang yang dididik oleh ilmu hukum yang civilized, yang adil. Tapi orang yang civilized dan adil itu membelah-belah pengertian tentang adil di negeri jajahan dan adil di negerinya sendiri, di negeri merdeka. Nah, itu yang dihajar oleh Pramudia. Kenapa kalian berbicara tentang civilization? Kenapa kalian dalam sastra pun begitu indahnya berkata tentang manusia di negeri sana sendiri? Apa yang manusia itu hanya Belanda? Apa yang bisa getir itu hanya Belanda?
Bung Karno di tanah yang disebut Hindia Belanda, di tanah jajahan, di tanah jajahan itu manusia bukan lagi manusia. Bubrah semua itu. Nggak bisa kita cuman bilang, look, Belanda itu dahsyat. Enggak dahsyat, munafik. Ilmu itu kurang ajar, membelah-belah kita. Lalu di sini Bung Karno bukan manusia, Bung Hatta manusia. Hanya karena Bung Hatta itu ada di negeri Belanda. Apa daerah teritorial, wilayah-wilayah geografis itu menentukan manusiawi dan tidaknya seseorang? Kan itu konstrak. Wilayah geografis itu bohong kosong. Itu sesuatu yang imajinatif yang diasumsikan seolah demikian real. Padahal itu imajinatif, itu tidak real. Yang di negeri jajahan itu manusia, yang di negeri merdeka itu manusia. Siapa yang bilang? Mengapa ada jajahan? Negeri merdeka itu mengapa berbicara tentang jajahan? Kecuali kalau jajahan itu jajahannya Inggris. Belanda bisa, Agung itu mengatakannya. Bung Hatta tak merdekakan, tapi Bung Karno tidak, karena Bung Karno itu ada di negeri jajahan. Dan yang menjajah itu bukan kita di negeri Belanda, tapi bacotan Belanda, hakim, dan golongan kolonial, itu bacotan yang sama jahatnya. Mengapa ada manusia terjajah dan boleh diinjak? Atas dasar apa? Perhatikan Pramudia, ngamuknya lebih dari saya. Ngamuk Pramudia. Dan kita semuanya udah tahu, tapi mengapa kita masih membelah? Kita semua sudah tahu, tapi mengapa kita tidak menegakkan apa yang sudah ditegakkan oleh Pramudia? Kalau saya begitu, enggak bisa. Batil itu demi kemanusiaan. Meskipun mereka sendiri berbicara tentang kemanusiaan yang luhur, yang adiluhung. Lebih adiluhung dari pengertian adiluhung itu di tanah Jawa. Oh, mereka lebih tinggi lagi. Tapi mereka itu manusia yang punya kepentingan untuk munafik. Nah, itu yang paling pokok. Lalu Gus Hikam tadi menjelaskan apa yang tidak terorganisir, teriakan tentang mural. Kalau ada interpretasi polisi sejernih interpretasi akademik yang tidak segera memihak. Tapi interpretasi akademik itu kalau Anda tidak memihak, Anda terkutuk. Bagaimana Anda punya interpretasi akademik tapi Anda netral? Netral adalah keterkutukan. Dalam kearifan, karena itu tidak diteorikan. Dalam kearifan antropologi, barang siapa menganggap dirinya netral, dialah terkutuk. Dalam pengertian sekarang ini, saya tidak bisa netral sama sekali. Saya tidak bisa menganggap nyaman orang yang bikin mural. Bikin mural dalam bahasa Inggris dan dalam simbol-simbol yang begitu canggih. Siapakah yang menggerakkan? Ya pasti ada yang menggerakkan, tapi jangan buru-buru bertanya, lah siapa yang menggerakkan? Kita belum sampai ke persoalan siapa yang menggerakkan. Kita baru menganalisis elemen-elemen. Tempo hari Rocky Gerung berbicara apa? Tempo hari orang Tirto itu berbicara apa? Tempo hari ada orang lagi yang menganggap Jokowi badui tapi badut dan sebagainya. Itu bagian dari sesuatu tampaknya unorganized. Tampaknya bisa dibikin oleh JK ala jangan terlampau berlebih-lebihan. Lalu orang bilang pemerintah itu lebay, ini lebay. Kalau Ali Ngabalin dilebaikan, saya tidak apa-apa. Tapi kalau pemerintah dalam pengertian keseluruhan dilebih-lebihkan, saya nalar pemihakan saya, tidak bisa. Saya tidak memihak dalam politik praktis. Saya tidak turut campur tangan. Tapi dalam konstruksi pemikiran abstrak, pemikiran yang teoretik campur dengan yang ideologis. Saya ikut berperang ini. Dalam keadaan saya di rumah tidur pakai selimut, saya berperang di TV-TV di mana mereka mengkontestasikan apa yang adil dan apa yang tidak adil. Banyak kebohongan. Jadi kalau level senior jurnalis juga
masih memandang seperti itu, maka persoalan membuat saya sadar bahwa hanya sedikitlah kawan untuk diajak berpikir. Nah, tentang polisi yang menjalankan tugasnya, ya jangan dibilang lebay lah. Polisi itu berdasarkan aturan hukum. Saya nggak hafal aturannya, tapi pokoknya ada dalil yang membuat mereka bertindak. Lalu ada pemerintahan daerah yang menurunkan itu berdasarkan hak-hak yang udah jelas. Itu semuanya adalah bagian dari suatu pertempuran yang masih still going on. Jadi jangan gini dulu kalau apa-apa itu masih still going on. Jangan dinilai dan jangan menyalah-nyalahkan. Hanya karena kita pendukung kebebasan ekspresi, bahwa kita ini pendukung hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia itu bisa berlangsung di atas penghinaan terhadap orang lain? Oh, nanti bilang, oh tidak, saya tidak menghina, saya hanya having fun. Yeah, but how do you feel that you are just having fun, but you do this and this and that? Why don't you do the other thing? Yang lebih neutral. Wah, nanti orang itu pintar sekarang, what is neutral? Oh, bisa banyak persoalan. Tapi mari kita kembali ke persoalan dasar. Apa yang kelihatannya tidak hubungan satu sama lain ini, itu most probably itu well connected to one another. What is unorganized is basically absolutely well organized. Teori. Jadi orang harus membatalkan teori ini dulu. Batalkan ini teori. Menarik. Ngaso ngariung sore.